Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Kali ya, semua dalam keadaan sehat, hingga hari ini kita dapat berkumpul untuk belajar bersama-sama untuk melanjutkan materi baru ya, tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, anak-anak, kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa. Ibu akan langsung pimpin berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi yang kalian pernah pelajari waktu SMP, yaitu tentang aljabar? Harus kalian baca-baca kembali, kalian ingat-ingat kembali. Nah, karena materi tersebut sebagai dasar, kalian mempelajari materi tentang pertidaksamaan dua variabel. Lanjut ke materi, kalian perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Baiklah anak-anak, jadi kita akan mempelajari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, jadi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dua variabel, kalian bisa perhatikan ya. Jadi ada 4 bentuk umum. Y lebih dari AX kuadrat tambah BX plus C, Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C, Y lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Langkah-langkah menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel sebagai berikut. Yang pertama, menggambar grafik persamaan kuadrat dua variabelnya. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian dengan uji titik. Suatu permasalahan yaitu bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel Y lebih dari negatif X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, jadi langkah-langkahnya Ibu akan berikan sedikit ya. Jadi yang pertama kalian tentukan dulu apakah grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua, kalian tentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian selanjutnya tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Selanjutnya tentukan koordinat titik puncak. Nah, kemudian setelah kalian lakukan langkah-langkah tersebut, lalu kalian buat sketsa grafiknya. Nah, anak-anak silakan dulu bergabung dengan kelompok yang sudah kita sepakati sebelumnya. Silakan kalian diskusikan permasalahan ini ya. Setelah 15 menit kalian berdiskusi, Ibu akan menyuruh perwakilan kelompok untuk presentasi ya. Jadi Ibu akan tunjuk nanti beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Anak, jadi waktunya untuk diskusi sudah berakhir. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Y lebih besar dari min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian ini. Yang pertama, kami menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan seperti cara yang ada tertera di gambar ini. Kita faktorkan, didapat X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3, sehingga titik potongnya didapat min 1,0 dan 3,0. Kemudian langkah kedua, kita menentukan titik puncak dengan rumus yang sudah diberikan yang ada pada laman rumah belajar SMA Jagadita Amlapura di LMS, yaitu X sama dengan min B per 2A, sehingga didapat X sama dengan 1. Kemudian Y-nya kita masukkan fungsi untuk X sama dengan 1, yaitu F1, itu disubstitusi sehingga menghasilkan min 1 tambah 2 tambah 3, sehingga Y sama dengan 4. Jadi titik puncaknya adalah 1,4. Sedangkan untuk menentukan yang mana daerah himpunan penyelesaian, apakah di atas kurva ataupun di bawah kurva, kami lakukan dengan menentukan titik uji terlebih dahulu. Titik uji yang kami sepakati untuk dipakai adalah
titik 0,0 sebagai pusat koordinat, karena akan lebih gampang untuk memasukkannya dalam peridaksamaan kuadrat ini. Sehingga kalau kita masukkan titik 0,0, kita substitusi, akan menjadi Y lebih besar dari min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Sehingga 0 lebih besar dari min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3. 0 lebih dari 3. Ternyata 0 lebih dari 3 ini tidak memenuhi, karena kenyataannya adalah 0 lebih kecil dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini menjauhi 0,0. Artinya himpunan penyelesaiannya daerahnya berada di atas kurva dari min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon pada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau memberikan tambahan, dan kalau ada masukan dari ibu guru, kami akan terima dan kami akan perbaiki. Terima kasih sebelumnya. Waktu saya kembalikan. Untuk Dwi, jadi langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaiannya sudah benar. Nah, cuma untuk gambarnya, kalau Ibu perhatikan itu garisnya putus-putus ya. Kenapa putus-putus? Karena tidak berisi sama dengan ya. Jadi gunakan garis yang putus-putus. Nah, jadi begitulah presentasi dari Dwi Maharsana dari kelompok 1 ya. Koreksi pekerjaan temannya, mungkin ada yang keliru atau tidak cocok, berarti pekerjaan kalian yang masih salah. Jadi pekerjaannya Dwi sudah benar, hanya saja gambarnya yang harusnya daerah sini yang putus-putus. Kita sudah presentasi, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyimpulkan. Jadi Ibu tunjuk saja ya, Sumiantari, silakan bacakan hasil kesimpulan kamu. Kesimpulan, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel dilakukan dengan langkah-langkah: 1. Menentukan titik potong, 2. Menentukan titik puncak, dan 3. Menentukan titik uji. Benar sekali yang disampaikan oleh temannya ya. Ibu rasa juga kalian juga kesimpulannya sama. Ibu sudah tadi membaca dari screen dari percakapan diskusi kalian di WA Group. Jadi hampir sama kesimpulannya seperti itu. Ya, jadi anak-anak untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Ya. Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang apa yang sudah kita bahas. Jadi nanti kalian silahkan akses LMS, di sana sudah Ibu berikan tugas. Jadi tugasnya dikerjakan secara mandiri. Nah, nanti kalau sudah selesai, paling lambat lagi 2 hari silahkan kalian upload tugas kalian tersebut. Nah, jadi anak-anak untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Jadi sekali lagi dalam kondisi kita menghadapi pandemi, jadi kalian tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah apabila tidak berkepentingan sekali. Tetap kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar normal seperti biasanya. Ya, sekian anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.